Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video mengenai media pembelajaran kelas 5 SD, tema 5, subtema 2, yang beranggotakan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Laras Mila Kartika Sari, NIM 20210015169. Saya Happy Mulyawati dengan NIM 2010105 189. Saya Mutia Febiola dengan NIM 20210015174. Saya Imelda Kusuma Astuti dengan NIM 20210015168. Baik, berikut ini merupakan video yang kami buat untuk menerangkan tentang materi rantai makanan. Berikut videonya. Teman-teman, kalian tahu nggak pelajaran ini apa? Lupa kan? Tentang apa? Kayaknya tentang rantai makanan. Kalian udah tahu belum? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mempelajari tema berapa? Belum. Tema 5 ya. Tema 5 tentang rantai makanan. Jadi ini Ibu membawa sawah-sawahan ya yang udah Ibu buat menerangkan rantai makanan. Nah, di sini apa gambaran anak-anak ketika melihat yang Ibu bawa ini? Apa? Itu kan ada elang, ada tikus, Iya. ada panahnya. Juga itu apa sih, Ci? Oke, ini Ibu jelasin ya. Nah, jadi ini itu persawah-sawahan dan materi kita hari ini tentang rantai makanan. Rantai makanan itu bisa disebut dengan jaring-jaring. Kalau rantai itu tuh apa? Tahu rantai itu? Apa sih rantai itu? Tahu nggak? Belum tahu. Rantai itu tuh saling berkaitan, kayak rantai sepeda itu pasti nyambung-menyambung kan? Nah, itu juga. Jadi ini rantai makanan juga saling nyambung-menyambung. Nah, kalau rantai makanan juga bisa disebut sama jaring-jaring. Kenapa kok jaring-jaring? Tahu nggak? Karena saling terhubung. Nah, betul, karena saling terhubung kayak rantai tadi. Cuman bedanya kalau rantai itu sedikit. Paling cuman ada konsumen 1, konsumen 2, pemakai. Tapi kalau jaring-jaring makanan nanti lebih banyak, lebih luas lagi gitu. Dan lebih banyak lagi hewan-hewan yang mau makan kayak gitu. Nah, di sini kenapa kok ada hewan, ada padi, ada panah-panah? Itu kenapa? Tahu nggak? Sebagai petunjuk. Petunjuk, iya, karena kita itu mau memahami tentang rantai makanan. Nah, di sini Ibu punya sawah padi. Anggap ini belum ada semua ya, hewan-hewan ini ya belum ada semua. Nah, di sini ada padi. Padi ini sebagai produsen. Kenapa kok bisa dibilang produsen? Ada yang tahu nggak produsen itu apa? Itu kan yang menghasilkan kan, Bu, kayaknya. Iya, betul, Happy pintar ya. Produsen itu yang menghasilkan. Karena di sini penghasil dari semua ini itu tuh padi. Kenapa kok bisa padi? Karena padi ini tumbuhan. Biasanya produsen itu tumbuhan. Jadi nanti tumbuhan ini yang sebagai produsen akan dimakan oleh tikus. Tikus ini sebagai apa ini? Konsumen 1. Nah, konsumen 1 itu apa? Berarti tikus itu Pemangsa. oh iya, pemangsa. Kok pemangsa? Yang dimangsa siapa? Padi. Nah, pemangsa itu bisa dikatakan lebih tepatnya memakan padi ya. Jadi tikus itu mengkonsumsi padi. Padi itu produsen. Tikus itu konsumen 1 dari si produsen padi. Jadi yang memakan padi itu yang pertama tikus. Nah, setelah tikus memakan padi, lalu tikus bertemu dengan ular. Apakah tikus akan dimakan oleh ular? Ya, Iya. Bu. Nah, kenapa kok iya? Karena si ular itu konsumen 2. Oh gitu ya, ular konsumen 2. Konsumen 2 berarti disebut dengan Pemangsa.
pemangsa kedua. Berarti ular nanti bakal makan si tikus. Nah gitu ya. Lalu selanjutnya ular nanti akan mati atau akan bertemu dengan elang. Elang itu galak nggak menurut kalian? Galak. Iya, elang tuh galak. Elang tuh makan hewan-hewan ya. Nah di sini itu yang sebagai konsumen dua apa yang akan dimakan oleh elang itu adalah ular. Nah maka dari itu karena tadi tikus udah mati dimakan ular, jadi tinggal ularnya aja kan sebagai konsumen dua. Di sini bertemu dengan elang dan akhirnya elang pun memakan si ular. Berarti di sini kita sampai di konsumen ketiga. Betul banget. Kalau udah konsumen ketiga berarti sudah mati. Iya, karena elang itu adalah konsumen terakhir gitu. Dan di sini itu ada pengurai. Apa itu pengurai? Ada yang belajar belum tadi malam di buku? Sudah tapi lupa bawa lagu. Lupa. Belajarnya kapan kok lupa? Kemarin. Jadi ini tuh pengurai ya anak. Pengurai itu bisa dibilang buat menghilangkan jejak si konsumen terakhir. Siapa tadi konsumen terakhir? Elang. Betul banget. Jadi nanti elang ketika elang sudah mati, setelah memangsa banyak hewan, nanti elang akan dimakan oleh jamur. Bukan dimakan, tapi itu nanti jamur itu atau bakteri itu akan berada di tubuh elang ketika elang sudah mati. Dan nanti elangnya akan terurai menjadi sebuah pupuk dan nanti kembali lagi ke sawah sebagai pupuk tanaman rebusan. Jadi seperti itu, saling kait mengaitkan jaring-jaring makanan atau rantai makanan ini itu saling berkaitan. Nah siapa nih yang ingat tadi? Produsen ini tadi ini apa ya? Ayo apa? Apa nih? Menghasilkan apa ya? Menghasilkan. Iya, yang menghasilkan, betul. Lalu kenapa tikus bisa dikatakan konsumen satu? Kenapa? Kenapa Happy? Karena tikus kan makan padi. Oh gitu kan? Iya. Lebih tepatnya tikus adalah pemakan pertama padi. Jadi disebut konsumen pertama atau konsumen satu. Setelah konsumen satu, konsumen duanya apa Mutia? Ular. Kenapa kok bisa dikatakan konsumen dua? Karena ular tadi memakan konsumen pertama. Oh gitu ya. Jadi makan si tikus. Terus selanjutnya ada konsumen ketiga. Ini konsumen terakhir. Kenapa kok konsumen terakhir? Karena ya yang paling akhir gitu ya, nanti setelah elang sudah tidak ada lagi hewan yang bisa makan elang gitu. Jadi nanti setelah elang mati, elang akan terurai oleh bakteri atau jamur. Bukan jamur yang dimakan ya, tapi itu jamur ya yang seperti bakteri lah. Kalau ada ayam mati, nanti ayamnya akan dikelilingi sama bakteri, nanti bakal dimakan sama bakteri-bakteri itu dan membusuk jadi pupuk. Jadi seperti itu. Nah di sini ibu ada nyanyian nih, ada lagu buat rantai makanan ini. Ada yang tahu nggak lagu rantai makanan? Belum. Nah rantai makanan itu ada lagunya kayak gini. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus, gitu ya. Nanti yang selanjutnya ke ular, ke elang, lalu yang terakhir ke bakteri atau jamur. Bisa nggak? Mau dicontohin dulu atau langsung aja kita bareng-bareng? Gimana? Mau gimana? Bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk untuk tanaman padi. Yeay.
Tapi dari lagu itu mudah nggak buat hafalin rantai makanan di sawah itu kayak apa? Mudah nggak? Mudah kan? Jadi ketika tikus memakan padi, terus nanti tikus dimakan oleh ular, terus nanti ular dimakan oleh elang, lalu elang mati dimakan oleh bakteri, dan bakteri menjadi pupuk kembali ke padi, seperti itu. Nah, di sini ada nggak yang mau jelasin ke depan? Ayo, siapa, ada nggak? Ini produsen, ini konsumen satu, kayak gitu aja. Siapa yang mau? Yo, siapa? Saya Bu. Oh ya, yuk maju. Jadi padi ini merupakan produsen. Lalu padi ini dimakan oleh tikus. Tikus konsumen satu. Lalu dimakan oleh ular konsumen dua. Lalu ular dimakan oleh elang, yaitu elang konsumen tiga. Lalu elangnya mati dan menjadi bakteri. Ye, tepuk tangan buat Ines. Gimana, udah paham belum? Sudah ya. Mudah nggak ini rantai makanan dipahami? Mudah ya. Iya, jadi ini itu ibu buat untuk anak-anak agar mengerti rantai makanan itu seperti apa sih. Jadi seperti ini ya. Bisa dibayangkan kan kalau ada padi di sawah, terus sudah dimakan konsumen satu, nanti akan ke konsumen dua, konsumen tiga, dan pengurai. Nah, jadi seperti ini materi kita hari ini. Cukup mudah kan dipahami? Iya. Jadi sudah selesai kelas kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya? Diam, mau tanya? Tanya nggak? Kalau gitu ibu yang tanya lagi nih. Kenapa tadi elang kok sebagai konsumen tiga? Karena elang adalah tingkatan yang tertinggi. Tingkatan tertinggi ada yang terakhir memakan konsumen lain ya. Jadi menurut ibu anak-anak udah paham ya tentang rantai makanan ini tadi. Rantai makanan itu saling berkaitan. Jadi menurut ibu besok kalau sudah ada soal atau ada pertanyaan tentang rantai makanan, anak-anak sudah tahu gitu ya. Mungkin cukup sekian dulu kelas kita hari ini. Mungkin anak-anak nanti di rumah bisa lihat video-video di YouTube atau menghafalkan lagu tadi. Lewat lagu tadi kan kalian jadi hafal kan mana produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi seperti itu saja dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak paham sama yang ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan di rumah diperhatikan lagi ya nanti di buku. Di buku itu ada di halaman 52, nanti anak-anak bisa melihat tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Sekian kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tepuk tangan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.